Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Before the Fall Napola. Diangkat dari kisah nyata dan rilisan Jerman pada tahun 2004. Film ini menceritakan tentang kehidupan sekolah elit Partai Nazi. Para pemuda berbakat Jerman dibentuk untuk menjadi prajurit elit militer dan dipersiapkan menjadi tokoh politik Nazi. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali pada tahun 1942. Diperlihatkan tokoh utama yang bernama Friedrich Weimer. Dia berasal dari keluarga menengah ke bawah di Jerman. Ia menjadi buruh pada sebuah pabrik. Dengan tergesa-gesa ia mengayuh sepedanya untuk mengikuti pertandingan tinju. Pada saat itu sekolah tinjunya akan melawan murid dari Napola, sekolah elit milik Nazi. Meskipun bisa menang, tapi Frederick tidak berani membuat lawannya KO. Ia pun sengaja kalah. Kemudian dia didekati pelatih tinju dari sekolah Napola yang bernama Henrik Vogler. Ternyata dia menyadari bakat pada diri Frederick. Vogler pun mengundangnya untuk mendaftar di Napola karena umurnya sudah memenuhi syarat. Keesokan harinya Frederick datang untuk mengikuti seleksi di Napola. Di situ ia harus mengikuti tes kesehatan dan juga uji ketangkasan. Napola adalah sekolah bergengsi milik Nazi. Tujuannya untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Dengan bakat dan fisiknya yang mendukung, akhirnya ia pun diterima. Tapi ternyata ayahnya sangat menentang ideologi Nazi. Sang ayah tidak menyetujuinya bersekolah di sana. Frederick menjelaskan kalau ini adalah kesempatan emas baginya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Frederick pun memberontak. Dia memaksa pergi ke sekolah tersebut tanpa seizin ayahnya. Dan jika ayahnya menariknya dari sekolah itu, ia mengancam akan melaporkan ayahnya atas semua yang telah dikatakannya terhadap Nazi. Durhaka. Dengan menumpang mobil Grab, ia akhirnya sampai di Napola, sekolah tempat Frederick ingin mengubah nasibnya. Sekolah itu terletak pada kastil di sekolah Linstein. Semua murid diantar oleh orang tuanya, kecuali Frederick yang pergi ke sana dengan surat izin bertanda tangan ayahnya yang ia palsukan. Tapi itu tidak menjadi masalah baginya. Setelah mendapat seragamnya, Frederick pun diperkenalkan dan diantar oleh Christoph ke kamarnya. Seperti akademi pada umumnya, terdapat banyak peraturan ketat di sana, termasuk dalam penataan barang pribadi. Frederick memakai seragam Nazi dengan rasa bangga. Dia pun mengikuti upacara penyambutan tahun baru 1942. Di situ mereka semua didoktrin bahwa mereka akan menjadi pemimpin masa depan dalam 1000 tahun. Mereka akan ditempa menjadi perhiasan yang berharga. Di saat kemenangan diraih, Jerman akan membutuhkan banyak pemimpin baru, partai penguasa di seluruh dunia. Upacara itu ditutup dengan menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Setelah itu, Frederick pun diperkenalkan dengan teman-teman sekamarnya oleh Christoph, yaitu Wilhelm, Jaden, dan Sigi. Di sekolah itu ternyata ada sistem senioritas. Dia adalah jauhar. Dia ditugaskan untuk mengawasi para juniornya. Frederick cukup terkenal karena bakatnya. Dia pun menjadi sasaran empuk untuk dipelonco. Tapi Frederick dilindungi oleh pelatih tinjunya yang merekomendasikannya ke sekolah itu. Malam harinya dari jendela, ia melihat kedatangan murid baru. Dia adalah Albert, anak dari petinggi Napola, sekaligus petinggi partai. Dia baru saja masuk ke Napola Allenstein. Albert dan Frederick dengan cepat menjadi akrab. Pagi harinya mereka mengikuti pelajaran olahraga. Jauher yang mengontrol kamar juniornya melaporkan pada instruktur bahwa salah satu muridnya yaitu Gladen telah ngompol. Sepertinya ia sudah sering ngompol dan memiliki masalah dengan itu. Instruktur itu pun mempermalukannya di depan teman-temannya. Gladen disuruh untuk mengencingi kasurnya sendiri.
sementara teman-temannya harus dihukum jika Gladden menolaknya. Saat makan siang, kepala sekolah Napola memperkenalkan Albert ke semua murid karena ia merupakan anak dari pemimpin partai Nazi yang bernama Heinrich Stein. Sekolah itu menekankan pada ideologi Nazi milik Hitler, di mana mereka didoktrin untuk memusnahkan kaum lemah demi kelangsungan hidup yang lebih kuat dengan menyingkirkan kaum Yahudi. Pelajaran dasar mereka diajarkan cara menembak dan menerbangkan pesawat. Terlihat Frederick juga semakin mendalami tinjunya dengan pelatihnya. Sang pelatih menyuruhnya untuk lebih agresif dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada lawan. Ini agar Frederick lebih siap dalam pertandingan yang lebih besar. Setelah berlatih, ia melihat Gladden menjalani hukumannya, yaitu mengangkat kasurnya selama berjam-jam. Sang pelatih berkata bahwa tanpa belas kasih seseorang akan belajar dari kesalahannya. Frederick semakin giat berlatih. Dia juga semakin akrab dengan Albert. Ternyata Albert lebih tertarik dengan sastra dan seni dibanding tuntunan fisik di Napola. Kemudian diadakan pertandingan Frederick di sekolah itu. Saat itu ia melawan siswa Napola lainnya. Frederick pun mengalahkan lawannya dan memberikan pukulan KO. Petinggi sekolah dan siswa lain memberi selamat padanya. Tapi Albert berpendapat lain. Dia seharusnya tidak perlu sekejam itu dan lebih berbelas kasih. Suatu pagi, Jauher kembali memergoki Gladden yang ngompol lagi. Ia mengancam akan melaporkan pada instruktur olahraga jika Gladden tidak memberinya uang yang ia minta. Gladden pun kebingungan karena ia tidak punya uang sebanyak yang diminta. Pagi itu instruktur mengajarkan cara menggunakan granat tongkat. Satu persatu siswa diminta mencoba dan berhasil melemparkannya. Tapi salah satu siswa terlihat sangat panik. Dan benar saja, saat menarik pelindung granat itu, ia malah menjatuhkan granat di dekat mereka. Sang instruktur berlindung, tapi para siswa membeku di tempat mereka. Tanpa diduga, Gladden menjatuhkan diri pada granat itu untuk melindungi teman-temannya, dan ia pun tewas berkeping-keping. Mungkin ini keputusan berat yang harus ia ambil, karena tidak kuat menghadapi ancaman dan dipermalukan di depan umum, karena ia tidak bisa menahan untuk tidak mengompol. Pemakaman Gladden kemudian diadakan di sekolah. Henry Steiner, ayah Albert, secara anumerta menghadiahkan medali penyelamat padanya. Dalam ideologi mereka, tubuh mereka bukan milik mereka sendiri, tapi milik bangsa, masyarakat, dan sang Führer, Adolf Hitler. Suatu waktu Albert mengundang Frederick ke rumahnya untuk menghadiri acara ulang tahun ayahnya. Malam harinya Steiner datang dengan para rekan partai Angkatan Darat Jerman, Waffen-SS. Dia mendapat kejutan ulang tahun. Saat makan malam, Albert ingin memberikan ucapan selamat dalam sebuah puisi yang ia buat untuk ayahnya. Tapi ayahnya tak sedikit pun ingin mendengarnya, bahkan mempermalukan Albert. Sang ayah yang seorang mantan petinju lebih tertarik pada Frederick. Dia mengajak Frederick dan Albert ke ring tinju dan memaksa keduanya untuk bertanding. Awalnya Frederick tidak mau melawan, tapi Albert mendesaknya. Dengan mudah Frederick pun menjatuhkan Albert. Setelah itu hubungan keduanya pun sedikit merenggang. Suatu malam mereka dibariskan di lapangan. Ternyata ayah Albert memberitahu bahwa sekelompok tawanan perang Soviet telah melarikan diri ke dalam hutan dan mencuri senjata penjaga, sehingga mereka ditugaskan untuk menangkap tawanan yang kabur. Masing-masing dari mereka diberikan senjata dan dibawa menuju hutan untuk mencari mereka. Setelah kelompok dibagi, mereka pun mulai berpencar. Tawanan yang kabur itu berlari untuk berlindung, tapi para siswa menembaki semua tawanan. Setelah didekati, ternyata mereka semua tak bersenjata dan hanya anak-anak dengan umur tak jauh lagi dari mereka. Albert yang panik dengan sia-sia mencoba menyelamatkan salah satu anak laki-laki itu. Namun ayahnya datang dengan rombongan, mendekat dan menembak tawanan itu. Albert merasa dibohongi, karena ternyata tak satu pun dari tawanan itu yang bersenjata. Sedangkan Frederick bertengkar dengan siswa lain.
Ia menuduhnya menembak duluan tawanan itu. Perkelahian itu menyebabkan Frederick dihukum penjara beberapa hari. Kemudian para siswa diminta membuat karangan yang bertemakan pemandangan musim dingin sebagai latar kisah kesatria Jerman. Tiba saatnya Albert maju untuk membaca karangannya. Ia mengungkapkan kekecewaannya dan mengutuk eksekusi tawanan perang Soviet sebagai tindakan kriminal. Dan perbuatannya sendiri merupakan sebuah kejahatan karena dibohongi ayahnya sendiri yang berkata mereka tak bersenjata. Guru itu langsung melaporkan Albert pada ayahnya. Ini jelas membuatnya sangat marah. Dia meminta Albert membuat tulisan untuk membersihkan nama ayahnya. Jika tidak, ia akan dikirim bertempur dengan tentara SS untuk bertarung di front timur. Sementara Frederick akhirnya dikeluarkan dari penjara. Dia mendapat kabar bahwa Albert mendapat masalah dengan ayahnya. Ia pun segera berlari mencari Albert. Dia tak habis pikir, kenapa Albert berbuat demikian? Ini jelas merugikan dirinya sendiri. Tapi Albert menjelaskan bahwa dia sedang berusaha menyelamatkan sesuatu, meskipun itu hanya untuk dirinya sendiri. Frederick merasa tidak sanggup menerima jika Albert harus dikirim dalam peperangan. Dia pun menambahkan bahwa itu sangat egois, dan artinya mereka tidak bisa bersama lebih lama lagi. Keesokan paginya, instruktur olahraga membangunkan siswa pada dini hari. Mereka diperintahkan ke danau beku di dekat sekolah. Mereka diminta untuk berenang di antara dua lubang, menggunakan tali yang ditarik siswa pertama sebagai pemandu. Di situ Frederick berhasil berenang melewati rintangan. Tiba giliran Albert untuk berenang. Saat sampai di tengah, Albert berhenti dan mulai merenung. Sadar bahwa sahabatnya tidak berenang, Frederick memanggil Albert dari atas. Tiba-tiba Albert melepaskan pegangannya. Dia mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri di sebuah danau beku nan sunyi. Frederick berusaha memecahkan es, tapi ia sadar bahwa usahanya sudah terlambat. Ia tak menyangka sahabatnya akan berbuat demikian. Dia sangat kehilangan. Ia pun menulis berita kematian Albert dan diberikan kepada kepala sekolah untuk diberitakan pada berita sekolah. Tapi kepala sekolah itu menolak dengan alasan tidak ada tempat bagi siswa manapun yang meninggal karena bunuh diri dan bukan karena perjuangan atas Führer, tanah air, dan partai. Jadi dia tidak layak masuk dalam berita perjuangan sekolah militer. Kepala sekolah juga menambahkan, orang tua Albert meyakini Frederick memiliki andil pada kematiannya karena sikap Albert yang berubah drastis setelah bertemu dengannya. Kepala sekolah mengingatkan bahwa pertandingan tinju melawan sekolah Napola lain yang menentukan masa depannya di sekolah. Dan hanya itulah harapan terakhirnya. Hari pertandingan pun tiba. Frederick mengalahkan lawannya, tetapi ia tidak memberikan pukulan pamungkasnya. Ia malah berdiri dengan tenang. Saat itulah lawannya meninju mengalahkan dirinya. Ini membuat pelatih dan para petinggi sekolah kecewa akan dirinya. Dengan wajah babak belur, Frederick menghadap kepala sekolah. Dia diminta melepaskan semua pakaian yang diberikan sekolah. Frederick dikeluarkan dan diusir dari sekolah dengan pakaian musim panas yang dia pakai saat pertama kali ke Napola. Frederick dihempas keluar dari gerbang Napola. Ia melihat ke belakang sebentar, lalu berjalan pada dinginnya salju yang menerpa. Dan film pun tamat. Dijelaskan hingga 1945, ada lebih 40 sekolah Napola Nazi di dalam wilayah Jerman dengan lebih dari 15.000 siswa. Saat perang telah berakhir, sekolah itu pun ikut lenyap. Selama perjuangan, banyak dari mereka dikirim untuk berperang. Para siswa yang fanatik dan dibutakan oleh doktrin bertahun-tahun. Mereka melakukan banyak perlawanan sengit kepada pasukan sekutu. Ini menyebabkan kematian setengah dari mereka. Dari film ini kita mendapat pelajaran. Faham fasis jangan diikuti. Tapi ada yang sedikit mengganjal di hati Mimin. Apa Frederick dan Albert Homreng? Tapi untunglah Frederick hanya diusir, tidak sampai dibunuh.
Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.